Everyday blessing, berkat setiap hari. True goodness, kebaikan sejati. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Di dunia yang semakin modern dan egois, kebaikan sering dianggap kelemahan. Tapi bagi orang percaya, kebaikan bukan hanya tindakan sosial, melainkan refleksi dari karakter Allah. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu baik. Mazmur 119 nomor 68. Dan siapa yang hidup di dalam Dia akan mencerminkan kebaikan itu dalam seluruh hidupnya. Yang pertama, kebaikan. Buah roh yang muncul dari hati yang melekat kepada Kristus. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kebaikan disebut sebagai salah satu buah roh. Artinya, kebaikan bukan sekedar keputusan manusia, tapi hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kebaikan sejati tidak lahir dari keinginan dilihat atau dipuji. Tidak bergantung pada apakah orang lain layak, tapi lahir dari hati yang telah mengalami kebaikan Allah lebih dulu. Roma 2 ayat 4 menyatakan bahwa kebaikan Allah menuntun kamu kepada pertobatan. Maka ketika kita berbuat baik, kita sedang mencerminkan karakter Allah yang memimpin manusia menuju pertobatan dan hidup baru. Seorang tokoh Alkitab, yaitu Tabita atau Dorcas, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 hingga 42. Tabita juga dikenal sebagai Dorcas, disebut sebagai murid yang penuh dengan kebajikan dan suka memberi sedekah. Ia membuat pakaian bagi para janda, hal yang sederhana tapi begitu menyentuh. Ketika ia mati, para janda menunjukkan pakaian yang ia buat sebagai kesaksian kasihnya. Petrus kemudian berdoa, dan Tabita dihidupkan kembali. Kebaikan hidupnya menjadi alasan ia dikenang dan dipulihkan. Kebaikan tidak harus spektakuler. Kadang cukup menjahit, mengunjungi, mendengar, dan surga mencatatnya. Yang kedua, kebaikan adalah ketaatan bukan strategi. Mika 6 ayat 8 menegaskan bahwa kebaikan adalah kehendak Tuhan. Kebaikan bukan sekedar tindakan sosial, tapi bagian dari ibadah. Kebaikan menuntut kita keluar dari zona nyaman. Kebaikan seringkali tidak dibalas, tapi Tuhan melihat dan memperhitungkan setiap tetes air yang kita beri, setiap kata penguatan yang kita ucapkan. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Bagian yang ketiga, kebaikan menyentuh dunia tapi membentuk jiwa. Berbuat baik bukan hanya untuk orang lain, itu juga membentuk kita. Kebaikan menumbuhkan empati, kebaikan menghancurkan egoisme, kebaikan memurnikan hati dari sikap menghakimi. Orang yang bermurah hati, yang penuh kebaikan, sedang membentuk dirinya menjadi serupa dengan Kristus. Misi melatih hidup dalam kebaikan sehari-hari, melihat setiap kesempatan melayani sebagai ibadah kepada Tuhan. Setiap senyuman, sapaan, atau waktu yang kita beri adalah persembahan harum bagi Allah. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah lebih dahulu bermurah hati dan berbelas kasih kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang mencerminkan kebaikan-Mu. Beri kami mata yang peka melihat kebutuhan, tangan yang rela memberi, dan hati yang tulus melayani. Biarlah kebaikan menjadi napas hidup kami, bukan untuk pamer, tetapi sebagai tanda kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.